Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini sehat ya. Sehat sedaya nih Bapak Ibu ya. Kalau saya gergeng nih Bapak Ibu. Artinya sedikit flu karena mungkin perbedaan cuaca ya, tapi alhamdulillah sehat ya. Walaupun agak kurus sedikit mungkin ya, karena memang perjuangannya luar biasa nih. Kemudian terima kasih Bapak Ibu berkenan hadir di sekolah kita sesuai kesepakatan jam 7.15 kita berada di ruangan ini. Bapak Ibu, mungkin saya sedikit cerita umroh dulu ya Bapak Ibu ya di hari awal ini. Nanti mungkin hari-hari berikutnya terkait dengan puasa dan bulan Ramadan ya. Ini memang khususnya untuk Bapak Ibu yang Muslim punya kewajiban bagi yang mampu ya, bagi yang mampu. Jadi rukun kalau di dalam Islam itu kan ada 5, yang kelima itu ya haji dan umroh, tapi ada catatannya bagi yang mampu ya. Artinya kalau memang belum nisab ya, kalau istilahnya batas kemampuan itu nisab, itu belum wajib ya. Kalau haji itu pasti umroh ya, karena sebelum haji itu diawali umroh dulu ya. Tapi kalau umroh ya itu belum tentu haji, dan memang tidak haji itu sendiri-sendiri katanya. Kemudian untuk pelaksanaannya, kalau haji itu tertentu di bulan haji, kalau umroh itu ya bebas ya. Nah kemarin itu memang entah karena menjelang puasa sehingga memang luar biasa padatnya, luar biasa Bapak Ibu. Saya perjalanan dari Semarang ke Jakarta naik kereta, kemudian dari Jakarta langsung ke Jeddah naik Saudi Arabia itu ya, jadi Saudi Airlines, kurang lebih 9-10 jam Bapak Ibu. 9-10 jam dengan kecepatan pesawat itu rata-rata 800 km per jam ya. Mungkin kita bisa membayangkan ya, kalau kita naik motor itu atau naik mobil ya 100 km per jam itu sudah berat ya, 8 kalinya ya, ngebut gitu ya. Nah mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah naik pesawat ya, barangkali kadang-kadang itu ya, saya itu sudah puluhan kali ya sebetulnya, tapi kalau mau naik pesawat itu juga kadang-kadang wah ojo ini ada apa-apa gitu ya. Tapi ya, dan kalau kita lihat ya, itu kan kapasitasnya mungkin sekitar 400-an ya, 400 orang, setiap orang bawa 2 koper misalkan gitu, naik gitu ya, mungkin yang kuat gitu. Tapi alhamdulillah langsung ya. Dan naik pesawat itu, kalau pesawat besar itu anteng ya Bapak. Jadi ya seperti di ruangan ini, padahal itu kecepatan 800 km per jam ya. Hanya mungkin kalau pas cuaca jelek itu agak ngerunjal ya, duduk ya, itu yang mungkin kalau yang udah terbiasa ya biasa, tapi kalau mungkin ya kadang-kadang deg-degan gitu ya. Pada waktu datang ke sana landingnya itu agak gitu ya, tapi begitu pulangnya itu begitu sangat mulus sekali ya, jadi tidak terasa, luar biasa pilotnya kan. Ini penerbangan kurang lebih ya 10 jam, kemudian mendarat di Jeddah, bandara internasional sana ya, luasnya luar biasa ya dibanding Soekarno-Hatta ya. Kemudian langsung menuju ke Mekah, menuju ke hotelnya itu sebetulnya di belakang hotel jam yang besar itu ya, tapi di belakang hotel besar itu ada semacam tanah kosong untuk terminal ya. Jadi akhirnya ya agak ya jalan ke Masjidil Haram itu ya sekitar 10 menit ya, 9-10 menit ya. Kemudian begitu masuk hotel, kemudian baru umroh ya. Itu sudah padatnya luar biasa ya.
Tata cara umroh ya pertama, jadi mulai dari mikot, karena mikotnya itu di atas pesawat di Yam Lam Lam ya, sehingga kita pakai ikromnya itu ya di pesawat ya. Kemudian setelah itu masuk ke masjid, melihat Ka'bah, berdoa, terus keliling 7 tawaf namanya, keliling 7 kali berlawanan jarum jam, terus sholat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu sa'i Safa Marwah 7 kali, terus tahalul itu memotong rambut ya. Ya mungkin bisa paling tidak 3 helai, atau kalau bagi perempuan ya 1 genggam dipotong. Kalau bapak-bapak ya biasanya ya, karena itu hitungan rambut itu hitungan pahala ya. Jadi kalau hanya 3 ya hanya 3 pahala, 4 pahala ya, lebih baik semua di gundul ya, itu pahalanya lebih baik. Itu selesai tahalul berarti sudah selesai umroh. Itu Bapak Ibu, jadi nanti untuk ritualnya itu seperti itu kalau umroh. Kalau haji ditambah ke Arafah ya. Nah, bedanya hanya itu aja, ke tanah Arafah ya, di sana berdoa, setelah itu pulang kembali ke Ka'bah, nanti mungkin juga bisa tawaf lagi ya. Bedanya hanya itu saja ya. Jadi kalau haji itu ada ke Arafah, kalau umroh itu tidak ke Arafah. Selesai, kemudian saya ke Madinah naik kereta cepat ya. Kecepatannya kurang lebih ya 350 km per jam ya. Mekah Madinah ya, mungkin kalau ditempuh bis itu ya bisa 4-5 jam, itu hanya 1,5 jam lah kurang lebih. Itu sampai di sana ya. Kemudian di Masjid Nabawi itu ya sholat. Kalau di Masjidil Haram itu ada tempat-tempat yang mustajab berdoa, dan alhamdulillah ya, titipan dari teman-teman semuanya sudah saya bacakan, dan secara umum Bapak Ibu semuanya sudah saya doakan ya, mudah-mudahan keluarga besar SMP 11 ya, suami istri ya, kemudian ya keluarganya semuanya sehat ya. Kemudian yang muslim mungkin yang mau melaksanakan atau niat umroh haji ya, mudah-mudahan segera terkabul. Kemudian yang kemarin titip doa ya sudah saya bacakan ya di Mekah ya. Kemudian di Madinah itu ada 1 tempat mustajabnya, yaitu di Raudhah ya, di Raudhah ya. Raudhah itu antara mimbarnya Nabi sama makamnya Nabi atau rumahnya Nabi dulu. Tempat itu namanya Raudhah ya. Kalau di hadisnya itu, kalau Raudhah itu ditarik ke atas itu tembusnya taman surga gitu ya. Jadi itu tempat yang mustajab, tapi tidak setiap orang itu boleh masuk ke sana. Jadi masuknya itu diatur sekarang pakai aplikasi ya. Jadi kalau dulu itu waktu tahun 2006 saya masih bebas setiap saat. Ini kemudian 2011 juga masih, itu 2017, 2018 masih bebas. Sekarang itu harus ngupload dulu pakai aplikasi. Karena lewat biro ya cukup 1 orang, terus nanti berapa orang dihitung selesai masuk. Tanpa itu nggak bisa masuk sekarang ya. Jadi diatur ada peraturan, dan alhamdulillah dibatasi hanya 5 menit atau 10 menit, setelah itu keluar gantian keluar gantian. Alhamdulillah saya itu ya semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah, dan mutawibnya yang istilah dari biro itu pintar. Jadi masuknya ke Raudhah itu menjelang subuh ya. Menjelang subuh, begitu masuk itu sudah langsung ditutup. Jadi sholatnya ya di situ sampai sholat subuh ya, sampai doa. Jadi cukup lama, tidak hanya 5 menit ya. Sehingga ya doa ya di situ sholat dan seterusnya ya. Ya alhamdulillah ya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Saya dengan istri, kemudian kakaknya istri juga dengan istrinya. Walaupun beliau juga sudah haji itu ya, sampai di sana itu karena banyaknya orang itu hilang Bapak. Jadi hilang, artinya enggak bisa kembali ke hotel ya. Kemudian telepon saya suruh dijemput ya. Dijemput di mana Mas ya? Ya pokoknya di sini jemput loh. Di sini itu di mana? Saya pokoknya di sini di mana? Udah gini aja lah, kembali ke masjid. Kembali ke masjid di pintu berapa? Nanti saya jemput. Oh ya, di pintu 48 ya sudah saya kesana. Karena terlalu padat ya. Jadi tadi mungkin waktu longgar itu begitu jalan itu, begitu pulang itu banyak orang itu sudah bingung kadang-kadang.
satu sisi yang membingungkan lagi kalau di Masjidil Haram itu diberi sekat-sekat itu. Jadi di sekat-sekat itu yang membingungkan. Tadi masuknya lewat sini, begitu pulang tidak bisa. Jadi dibuat alur-alur begitu yang apa mungkin agak begitu sini ya sudah nanti muternya panjang ya seperti itu ya. Bedanya kalau dulu itu kemudian di pelataran ya, kalau dulu itu masih bebas ya mungkin ya sudah beberapa tahun terakhir ya itu bagi ibu-ibu itu tidak boleh, kemudian bagi bapak-bapak harus pakai ikram ya walaupun tidak tawaf ya. Ya kalau pakai ikram boleh masuk ya. Nah, ini beberapa perbedaan. Kemudian sudah ya makin apa ya pengetatan ya. Kalau sudah penuh itu udah langsung pintunya ditutup ya biasanya di pelataran ya. Oleh karena itu mungkin bapak ibu yang apa ada keinginan umroh ya kalau haji ya mungkin ya bisa daftar tapi indahnya cukup lama ya. Haji itu kalau di Semarang mungkin indahnya 30 tahunan ya, jadi cukup lama ya bisa daftar dulu. Tapi setidak-tidaknya yang bisa kita lakukan adalah kalau umroh ya. Mumpung masih muda nih Bapak Ibu, artinya kalau usia di bawah 50 ya itu insya Allah masih apa bisa ya. Kalau sudah mungkin ya 60 ke atas itu fisiknya sudah beda, karena setiap hari misalkan jalan dari hotel ke masjid ya 10 menit, kemudian nanti tawaf, kemudian pulang lagi, datang lagi, pulang lagi, datang lagi, itu cukup menyita apa energi. Jadi memang haji atau umroh itu ya ibadah fisik, ya ibadah hati, ya ibadah harta dan seterusnya. Nah keutamaan dari umroh atau haji Bapak Ibu itu luar biasa. Kalau di dalam hadis dijelaskan orang yang haji dan umroh itu tamunya Allah ya, buyutur rahman, dimuliakan oleh Allah. Kemudian dikabulkan doanya, kemudian maafkan dosa-dosanya ya. Biaya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk haji dan umroh itu dihitung sedekah ya. Berarti ada amal jadi amal. Kalau kita misalkan Bapak Ibu silakan sedekah 30 juta misalkan, tentu kita berat ya. Padahal itu umroh itu untuk kebutuhan kita, itu sudah dihitung sedekah, dihitung infaknya, maka kan luar biasa ya. Kemudian lipatan pahalanya. Jadi kalau satu kali sholat di Masjidil Haram itu lipatan pahalanya adalah 100.000 lipatan Bapak Ibu. Jadi kita misalkan sholat 100.000 di sini ya, mungkin sampai tekok barangkali ya tidak bisa 100.000 di sana sekali sholat itu sama nilainya. Jadi sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 lipatan, apa enggak luar biasa? Belum sedekah, belum amalan yang lain. Kalau di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi, sekali sholat itu 1000 kali lipatan ya. Jadi luar biasa pahalanya. Oleh karena itu, dan bagi orang yang haji atau umroh itu ada jaminan oleh Allah ya. Jadi umroh antar umroh itu diampuni dosa-dosanya, dilipatkan pahalanya, dan kemudian juga jaminannya haji yang mabrur itu pahalanya adalah surga. Kemudian juga orang yang haji atau umroh itu dijamin oleh Allah keduniaannya, artinya istilahnya tidak akan miskin gitu, tidak akan miskin, dijamin dunianya, itu kebutuhan dunianya tidak akan miskin, dijamin. Oleh karena itu ya, maka dulu itu saya dengan istri pernah saya ceritakan kemarin, begitu nikah belum punya rumah, belum punya kendaraan ya, masih GTT ya, gajiannya 125.000 waktu itu ya. Itu cita-citanya haji. Kalau diceritakan itu ngoyo-woro gitu, ngoyo-woro maherung duit cita-cita haji gitu ya. Tapi memang begitu kita niat Bapak Ibu, Allah itu akan memberikan, tidak nalar istilahnya begitu, akan memberikan kemudahan. Dan alhamdulillah ya 10 tahun kemudian tercapai ya. Dan apa yang saya inginkan ya, ya alhamdulillah ya Allah memberikannya. Dulu itu saya berdoa pengen rumah dekat masjid ya. Saya tidak punya pikiran
masjid mana, terus tanah mana ya. Tapi Allah mengabulkan ya. Mungkin yang pernah sudah ke tempat saya, depan saya kan masjid ya. Itu dikabulkan oleh Allah. Akhirnya ya betul apa yang ada di dalam Quran hadis ya, dunianya tercukupi. Jadi kalau kita mementingkan agama, maka dunia itu akan terbawa. Tapi kalau mementingkan dunia, agama belum tentu terbawa. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu, sekali lagi kita hidup yang hanya singkat dan terbatas di dunia ini, yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Maka marilah kita isi kegiatan kita dengan ibadah ya. Terutama di bulan Ramadan ini ya, marilah kita untuk meningkatkan diri kita, untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Ini saya kira itu Bapak Ibu sedikit tambahan dari saya sebagai awal ya. Kembali lagi ya, jadi ya mungkin masih 1-2 hari itu rasanya masih apa ya, habis dari sana itu belum on gitu ya. Jadi tapi ini sudah recovery Bapak Ibu. Kemarin itu masih sehari di data itu masih masih seperti itu, masih di Masjidil Haram, mungkin masih di pesawat. Jadi apalagi mungkin cuacanya memang sangat beda ya di sana ya, ekstrim lah. Tapi untuk Maret ya, saya biasanya memang ngambil itu Maret atau Oktober ya. Itu karena posisi matahari di Katulistiwa itu di sana memang kondisinya normal ya. Jadi tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tapi kalau Desember Januari sudah di sana nanti suhu di bawah 16 derajat. Tapi kalau bulan Juni posisi di utara ya suhu 40 derajat pasti ya, karena terlalu panas. Ini saya kira itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.